Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, kita berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Masih bersama Kak Sasa di sini di channel kesayangan kita, Kukar Cerdas. Pembelajaran kita diambil dari buku tema 2 dan buku penilaian Bu Pena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami pengertian cerita bergambar. 2. Memahami cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, adik-adik, apa yang kalian lihat pada layar? Wah, Edo tertawa dengan gembira ya adik-adik, dan ada seekor kelinci yang lucu di depannya. Nah, lalu bagaimana dengan cerita di bawahnya? Kita lihat ya. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rusdi. Wah, ternyata benar, Edo sedang kegirangan. Nah, inilah yang disebut adik-adik dengan gambar cerita. Lalu, apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah: pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ketiga, menarik perhatian. Keempat, menambah nilai artistik atau keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering disebut juga dengan gambar ilustrasi, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk gambar cerita antara lain terdapat pada komik. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Seperti ini contohnya adik-adik. Nah, ini adalah susunan gambar yang membentuk sebuah cerita. Inilah yang disebut dengan komik. Lalu cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlebih menarik. Berikut contoh ilustrasi cover buku pelajaran. Lalu ada juga cerita, cergam, cerpen, dan lain-lain. Suatu karya cerita biasanya dilengkapi dengan ilustrasi cerita supaya lebih menarik. Ya kan adik-adik? Kalian kalau melihat gambar akan lebih tertarik kan? Nah, adik-adik, gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Menjaga kebersihan salah satu cara mencegah penyakit ya adik-adik. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Kalau pada pembelajaran 1 kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker pun perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, sekarang kita akan membahas cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Secara garis besar, cara menjaga organ pernapasan adalah: 1. Menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Kita akan membahas satu persatu ya adik-adik. Cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat yang cukup. Dan D. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan minuman dingin karena jaringan paru-paru sangat sensitif terhadap dingin.
Dan D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru semakin sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dan kelembapan yang tinggi. Nah, setelah kalian tadi belajar bagaimana cara merawat organ pernapasan, berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Mari kita renungkan adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Nah, bersama orang tua kalian, coba jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Demikianlah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Terima kasih untuk semangat dan tetap sehat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan membunyikan tanda lonceng. Kak Sasa mohon undur diri. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.